Hai anak cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak cerdas, dimanapun kalian berada, baik kondisi normal ataupun kondisi pandemi, mudah-mudahan Allah selalu menjaga semangat belajar kalian. Coba yuk nomor 5. Nomor 5 dimulai dari absen bawah. Tiga lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai seperti terlihat pada gambar berikut. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah mana? Yuk, Sakti jawab yang mana? Yang D kayaknya, Bu. D. Delta atau Bravo? Delta. Delta, kita lihat ya. Itu rangkaiannya lampu itu dirangkai apa? Ibu tanya dulu ke Sakti. Lampu 1 dan lampu 2 itu dirangkai secara apa? Seri, Bu. Seri, baik. Berarti lampu 1 sama lampu 2 arusnya sama ya? Ya. Nah, sekarang kalau dengan lampu 3 dirangkainya apa itu? Oh, lampu apa, Bu? Ya, bohlam 3 itu dirangkai secara apa? Dirangkai secara bohlam 3 ini secara Paralel. paralel, betul. Berarti arusnya berbeda, ya. Berarti jawaban Sakti arus pada lampu 1 sama dengan arus lampu 2. Betul, D. Nah, kalau lampu 3 berbeda dengan lampu 1 dan 2. Rizky. Ya. Rizky ayo jawab, Ki. Nomor 6. Beberapa siswa menggunakan ampermeter A untuk mengukur arus pada sirkuit dengan tegangan yang berbeda-beda. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran beberapa siswa tersebut. Lengkapilah tabel berikut ini. Oke. Ya, itu pakai logika aja. Berapa jawabannya? Itu nggak usah pakai rumus matematika, nggak apa-apa. Pakai perbandingan aja. Bisa itu pakai perbandingan. Berapa jawabannya Rizky? Pakai logika juga bisa, Ki, itu, Ki. Ini ada bukan? 5 volt. Logika coba nih. Kalau dia 2, 15. Kalau 4, 30. Berarti berapa? Ada yang tahu jawabannya? 8. Iya, betul 8. Itu pakai perbandingan aja, Nak. Ya, ini kan kelipatan 2 nih, coba. 2 ke 4 dikali 2. Ya kan? Ini logika aja bisa, ini naiknya 2 kali. Ya, ini kok nggak bisa? Oh, nih. Ini ke sini kan kali 2, ini kali 2. Berarti ini ke sini kali 2, berarti ini juga kali 2. Gitu aja, kapan selesai. Itu cara cepatnya seperti itu. Jadi 8. Oke. Ya. Nomor 7. Berikutnya. Reska. Apabila suatu pengantar listrik mengalirkan arus 200 mA selama 5 sekon, muatan yang mengalir pada pengantar tersebut adalah A. Ya, betul. 1 kolom. Ya, itu sudah ada. Ibu udah jawab di situ. Caranya I tadi adalah Q per T. Jadi kalau ditanya Q berarti I kali T. I-nya tadi udah ada 200 miliampere. Dijadikan ampere dibagi 1000. Nah, maka kenapa 200 per 1000? Itu alasannya. Ya, Giraldi. Jadi kenapa di 1000 itu karena miliampere ke ampere 200 per 1000 dikali time-nya 5 sekon. Jadi jawabannya 1, betul. Ya, nomor 8, Roro dibaca. Roro Anissa. Satuan kuat arus listrik adalah Apa satuan arus? penjabung, nggak apa-apa, ke bawah aja. Oke.
Satuan arus adalah apa, Roro? Volt. Ampere. Satuan kuat arus, Nak. Masa lupa? Ampere, Bu. Ampere. Ampere, iya. Ya, satuannya ampere. Ya, kalau volt per second, beda itu, bukan. Nggak ada volt per second. Next, berikutnya, 9. Naila. Besar hambatan listrik suatu kawat penghantar tergantung pada pernyataan yang benar adalah B. B, 1, 2, dan 3. Ya, di situ sudah Ibu tuliskan. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada 3 nih Mas, Mbak. Ya, jadi sebetulnya ada rumus ini R sama dengan rho L per A. Cuman nggak Ibu bahas kemarin, Ibu lengkapin. Ya, nah di sini ketika ada soal begini, ini yang mempengaruhi. Ya, bisa dipakai logikanya. Logikanya begini nih. Misalnya kamu ngecas handphone. Ada banget yang cepet banget masuknya, ada juga yang lama, ada yang fast charging, ada yang low charging lama banget. Kenapa ya seperti itu? Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama berarti jenis kawatnya. Lutfanisa, yuk jawab nomor 11. Jika batas ukur amperemeter 1 ampere, besar kuat arus 1 ampere yang diganti 10 ampere, nah. Batas ukurnya diganti 10 ampere biar ada jawabannya. Ya, diganti 1 ampere ganti 10 ampere. Yuk. Maka besar arus yang terukur adalah berapa, Lutfanisa? Saya kemarin karena satu jawabnya A. A, jawabnya A. Oke, baik. Kita lihat apakah jawabannya A. Itu kebacanya berapa, Lutfanisa? Yang di tengah kok bahasanya saya ini 50. Oke, 50 boleh. Berarti 50 per 50 per gimana? Berarti gimana? I terukur sama dengan ya 5 bener. Kamu boleh baca yang ini tengah bawah. Berarti 50 per skala maksimalnya berapa, Nisa? Skala maksimalnya? Ini loh maksimalnya, Nisa. Oh, 100. Nah, gitu. Dikali. Tadi kan udah Ibu review tadi. Dikali dengan batas ukur. Nah, batas ukurnya Ibu ganti 10 ampere supaya ada jawabannya. Kalau 1 ampere nggak ada, karena hasilnya 0,5. Nah, betul jawabannya 5, tapi biar tahu dari mananya. Yaudah ya 50, ya ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Jadi hasilnya 5 ampere. Ya, betul. Next, berikutnya nomor 12. Clarissa. Mana Clarissa? Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, itu ukur Kirchhoff tuh ya. I1, I2, I3, dan I4 berturut-turut adalah? Iya. I1-nya berapa? Bukan. Iya, I1 itu besar arus masuk sama dengan besar arus yang keluar. Nah, yang keluar juga kamu bisa lihat tuh yang keluar berapa ohm. Yang keluar. Yang keluarnya 14 kan? Berarti yang masuk juga 14. Nah, maka I1-nya itu 14. Nah, I1-nya 14. Kemudian kamu lihat I1-nya dicabangin ke sini. Nih, ya. Akan dapat nih ke sini. Ini kan udah tahu 14 nih pertamanya. Kemudian ke sini 6. Berarti ke sininya berapa I2-nya? Berapa? 8. Clarissa 8 ya, gitu. Karena kan 8 tambah 6 14. Ini I2, I3-nya dari 6 ini dicabangin ke sini sama ke sini. 2, berarti I3-nya sama dengan
4. Ya, 6 ini dicabangin 2 sama 4. Nah, kemudian ke sini jadilah sama dengan I4. Berarti I4-nya berapa I4? I4-nya itu ini 6. I4 itu sumbernya dari sini, dari 2 sama dari 4. Berarti tambahin ini 6. Udah, berarti hasilnya 14, 8, 4, 6. Jawabannya A. Oke, berikutnya lagi nomor 13. Kire. Yuk, Kire. Nomor 13, Kire. Menghantar masing-masing berhambatan 3 OHM, rangkai paralel. Maka nilai hambatan pengganti adalah? Ya, berapa dihitung? Ada 3 buah masing-masing 6 ohm di rangkai paralel. Hitung. Oh, berarti dikali 3. Berapa jawabannya? 18. Di rangkai paralel loh. Di rangkai paralel berarti gimana? Dibuat 1 per RP. Ya, Kire? Ada 3 buah. Berarti ini ada 3 buah tuh di rangkai paralel. Berarti begini rangkaiannya. Ini 6. 6 gitu nak maksudnya nak. Nah, berarti di 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Berapa Kire? Udah sama kan penyebutnya Kire? Iya. Ya, kalau sudah berarti tinggal kamu jumlahkan aja. Ya, jumlahkan atasnya berapa? 3. 3. Bawahnya jangan dijumlahin, tetap 3/6. Nah, itu kan 1 per RP. Yang ditanya adalah RP. Berarti dibalik ya, nak. 6/3 sama dengan 2 ohm. Itu maksud soalnya. Nah, kalau tadi Kira jawabnya 18, itu namanya dirangkai secara seri. Oke, Syapuan, nomor 14. Ibu. Ya. Ibu bacain soalnya. Jika ketiga rangkaian tersebut diberikan beda potensial yang sama, maka urutan arus listrik yang mengalir dari rangkaian terbesar sampai rangkaian terkecil adalah, ini soal US seperti ini nih nak, biasanya. Jadi ada 3 rangkaian tuh yang ditanya urutan arus yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, berarti kamu cari dulu hambatannya, kata kuncinya itu. Nah, kalau sudah tahu hambatan R itu berbanding terbalik dengan arus. R itu berbanding terbalik. Aduh, kok patah-patah ya. Berbanding terbalik dengan I. Iya, nih kata kuncinya. Maksudnya berbanding terbalik. Kalau hambatannya makin besar, berarti arusnya makin kecil. Nah, kamu cari dulu masing-masing hambatannya. Baru nanti dapat tahu mana hambatan yang terbesar, mana hambatan yang terkecil. Oke, ini soalnya banyak. Berarti Ibu bagi aja deh. Ibu tanya aja ke Puan. Puan dulu. Puan itu yang nomor 1 dapetnya berapa? R totalnya? Aku kalau pecahannya 60/51. 60/51. Kita buktikan ya. Katanya 60/51. Giraldi, yang kedua dapetnya berapa? Gimana, Bu? Giraldi yang kedua. Yang 30 paralel, kemudian seri 20. Dapat berapa itu?
2/30. 2/30 berapa? 15. 15. Ya, 15 kemudian diserikan dengan 20. Berarti 35. 35 ohm. Oke. Nah, kemudian yang ini, yang ketiga dapatnya berapa? Yang ketiga, atasnya Giraldi siapa? Saya, Bu. Ya, dapatnya berapa yang ketiga? 30. 30. Oh ya, 30. Baik, 30. Kita tulis dulu. Nah, kalau udah dapet ya, berarti kalau udah dapet begini, kamu tinggal dilihat ini 30 ohm, ini ohm. Ya, berarti kalau kamu udah dapet semuanya, kamu ingat bahwa R itu berbanding terbalik dengan I. Ya, berbanding terbalik artinya semakin besar R, arusnya justru semakin kecil. Kalau begitu, berarti kalau yang ditanya arus terbesar, berarti justru mencari hambatan yang kecil. Gitu. Oh, berarti kalau arus terbesar, hambatannya yang kecil dong, Bu. Iya. Berarti ya arus yang terbesar berarti yang pertama mana? Yang sah? Yang nomor berapa dulu yang terbesar arusnya, Nak? Arus terbesar yang nomor satu. Ya, Ibu ulang nih. Kalau yang ditanya A, urutan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian dari yang terbesar sampai ke terkecil. Ya, berarti kamu cari dulu. Ingat ini, kalau semakin besar R-nya, arusnya makin kecil. Nah, berarti kalau yang dicari biar arusnya besar, semakin kecil R-nya, arusnya makin besar. Oh, berarti kalau arus yang terbesar mencari R yang kecil. Nah, R-nya kan udah dapet nih kamu tadi ini hambatannya. Berarti urutannya 1, 3, 2. B. Jawabannya. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Nak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ya, saya Bu Mei. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak cerdas.